Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 280 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat puding Oreo sederhana dengan 3 rasa. Rasa vanila, rasa coklat, dan rasa kopi. Bagaimana cara membuatnya supaya setiap lapisan bisa saling melekat dengan baik, tidak lepas, dan biskuit Oreo-nya bisa menyebar, tidak mengumpul di satu titik? Simak tutorialnya. Bahannya 2 bungkus agar-agar bubuk warna putih ya, 1 bungkus beratnya 7 gram. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 225 gram gula pasir, 1400 ml susu cair full cream. Bisa menggunakan susu cair UHT atau susu bubuk yang kita encerkan sebanyak yang dibutuhkan resepnya. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya tidak asin. Gunakan sendok ukur seperti ini, ukurannya peres. 2 bungkus biskuit Oreo. Saya menggunakan yang mini ya. Ini 1 bungkus kurang lebih beratnya 20 gram. Kalau misalkan kita menggunakan yang ukuran besar, gunakan kurang lebih 10 keping. Setengah sendok teh vanila cair, bisa juga menggunakan vanila bubuk. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 bungkus susu bubuk coklat. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 2 saset atau 2 bungkus kopi instan. Saya menggunakan merek ini karena tidak meninggalkan ampas. 1 bungkusnya kurang lebih beratnya 2 gram. 50 ml air. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang atau cetakan agar-agar seperti ini ya. Ini diameter 22 cm. Langkah pertama, biskuit Oreo-nya kita hilangkan gulanya ya. Kemudian ini kita hancurkan kasar. Ini Oreo yang sudah saya hancurkan kasar. Tadi cuma saya pecah-pecahkan dengan menggunakan tangan. Langkah berikutnya, campur gula pasir dan agar-agar bubuknya ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dulu ya, sebelum kita masukkan susunya. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan susu cairnya. Juga garamnya. Kita aduk-aduk sampai gulanya agak larut ya. Kemudian ini kita didihkan sampai mendidih. Gunakan api cenderung sedang, jangan besar, supaya nanti tidak meluap ya. Sesekali ini kita aduk-aduk supaya nanti tidak ada bagian yang mengendap di bawah. Ini sudah mendidih, kita aduk-aduk, biarkan kurang lebih 2 menitan supaya betul-betul matang sempurna. Kecilkan apinya supaya tidak meluap ya. Kemudian kita matikan kompornya.
Lalu ambil kurang lebih 500 ml ya. Tambahkan esen vanilanya. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian setelah tercampur rata, ini kita tuang ke dalam cetakannya. Lalu ini kita biarkan setengah membeku ya. Selama kita menunggu adonan agar-agarnya ini agak membeku atau mengental, ini kita aduk-aduk seperti ini supaya cepat dingin dan permukaannya tidak berkulit. Ini sudah agak mengental, lalu kita masukkan biskuit Oreo-nya. Kita sebar ya. Lalu ini kita tenggelamkan ya, supaya nanti bagian atasnya ini ada hiasannya. Seperti ini. Jadi supaya biskuit Oreo-nya ini bisa menyebar, tidak mengumpul di permukaan, maka tambahkan biskuit Oreo-nya ini saat adonan agar-agarnya ini sudah mulai mengental ya. Lalu kita tenggelamkan dengan menggunakan sendok seperti ini. Ini kemudian kita biarkan agak membeku lagi sampai permukaan pudingnya ini berkulit. Lalu ambil 500 ml lagi, campurkan dengan susu bubuknya ya. Ini kita aduk sampai larut. Ini permukaannya sudah berkulit, tapi bawahnya belum betul-betul membeku. Kalau misalkan sudah membeku, maka sebelum kita tuangi dengan lapisan berikutnya, permukaannya harus kita tusuk-tusuk dengan garpu. Tapi karena ini hanya berkulit permukaannya, belum betul-betul membeku, jadi tidak perlu saya tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu ya. Ini kita tuang adonan berikutnya, hati-hati dengan menggunakan sendok sayur ya. Karena kalau misalkan nanti langsung kita tuangkan, bisa merusak bawahnya. Jadi ini kita tuangkan sedikit demi sedikit seperti ini, sampai semuanya selesai ya. Seperti ini ya. Kemudian ini kita biarkan permukaannya berkulit. Langkah berikutnya, karena sisa adonan agar-agarnya ini sudah membeku, maka ini kita didihkan kembali ya. Tambahkan 50 ml air, juga kopinya. Gunakan api kecil ya, supaya tidak gosong. Ini kita aduk-aduk sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu kita matikan kompornya ya. Kemudian kita tuang sesendok demi sesendok ya. Jangan langsung dituang supaya tidak rusak. Karena ini permukaannya berkulit, bawahnya belum membeku, jadi langsung bisa dituang ya. Tapi kalau misalkan permukaannya dan dalamnya itu sudah membeku, jadi perlu kita tusuk-tusuk dengan garpu permukaannya sebelum kita tuang dengan lapisan berikutnya. Tapi karena ini hanya berkulit, jadi tidak perlu saya tusuk-tusuk dengan garpu. Ini saya tuang sesendok demi sesendok ya, supaya tidak merusak bawahnya. Kita lakukan sampai selesai.
Kemudian kita biarkan sampai betul-betul membeku ya, sampai keras. Nah, ini hasilnya puding Oreo yang sudah jadi. Ini rasanya manis legit dan harum baunya. Kita lihat biskuit Oreonya bisa ada di atas ya. Jadi tidak mengumpul di satu tempat, tapi bisa menyebar seperti ini. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, biskuit Oreonya ditambahkan ketika adonan agar-agar putihnya sudah mulai mengental. Kalau dicampurkan pada saat puding agar-agarnya masih panas, maka nanti hasilnya biskuit Oreonya akan mengumpul di permukaan, tidak bisa menyebar. Yang kedua, supaya setiap lapisannya ini bisa menempel dengan baik, tidak lepas, maka pastikan permukaan lapisan sebelumnya berkulit, tapi belum membeku sepenuhnya. Kalaupun misalkan sudah membeku, maka tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu, baru kemudian dituangkan lapisan berikutnya. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat puding Oreo yang rasanya manis legit dan harum baunya. Terima kasih telah menonton video ini.